Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasan, masih melanjutkan tentang aset tetap. Yang akan kita bahas sekarang yaitu kasus bagaimana kita akan menilai kembali ya atas harga wajar atau fair value atau yang kita kenal dengan namanya impairment. Nah, di sini ada kasus soal 19 yang Ibu ambil ya. Ada Buong Company ya, dia itu memperoleh tanah dengan harga perolehan 200.000. Kemudian dia akan menilai kembali tanahnya atau adanya sebuah revaluation. Nah, di sini ada informasi tanggal 1 Januari 2015 fair value-nya 200.000 dan tahun 2015 akhir tahun 31 Desember 215.000, tahun 2016 akhir Desember 185 dan akhir 2017 205. Jadi kita sekarang akan menilai kembali berdasarkan nilai wajar. Yang ditanyakan jurnal untuk transaksi tahun 2015-nya sendiri dan jurnal untuk tahun 2016 dan 2017 ya. Kemudian ketika dijual aset tetap tersebut mendapatkan harga jualnya sebesar 220.000. Baiklah, yang pertama kita akan mencatat bagaimana menjurnal untuk tahun 2015 sendiri. Tetapi sebelumnya kita akan mendeskripsikan berdasarkan tabel untuk kondisi tahun 2015 sampai 2017. Pertama, tanggal yang pertama itu 1 Januari tahun 2015. Di sini cost-nya sebesar ya harga perolehan sebesar fair value ya, sebesar fair value. Di sini cost-nya kebetulan 200.000, fair value-nya 200.000. Berarti di sini fair value dan cost itu sama, maka tidak akan terjadi impairment, penilaian kembali ya, impairment atau lebih tepatnya terjadinya kerugian atau loss ya, atau tidak terjadi yang dinamakan dengan laba ya, laba atau kenaikan yang kita kenal namanya dengan unrealized gain on revaluation. Unrealized ya di sini, unrealized ya. Nah, unrealized ini masuk ke OCI ya, atau other comprehensive income. Oke, sedangkan sekarang kondisi tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 berarti patokannya adalah fair value-nya 200.000. Sekarang dinilai kembali 215.000. Berarti fair value-nya lebih besar, maka dia akan mengalami laba ya, laba, tetapi di sini labanya belum direalisasi. Jadi ketika fair value lebih besar daripada book value sebelumnya, maka mengalami laba. Labanya namanya unrealized gain. Laba yang belum direalisasi yaitu sebesar selisihnya, yaitu sebesar 15.000. Dan laba itu ada di sebelah kredit, maka kita bisa pakai tanda kurung seperti ini. Kemudian tanggal 31 Desember tahun 2016, fair value dinilai kembali lain itu sebesar 185. Di sini fair value-nya lebih kecil dari fair value tahun sebelumnya, maka mengalami kerugian atau penurunan yang dinamakan impairment, yaitu sebesar 185.000 dikurangi 215.000 sebesar 30.000. Nah, tetapi di sini akan mempengaruhi di sini bukan 30.000 karena ada saldo awal unrealized 15.000, sekarang totalnya 30.000, maka di sini mengalami kerugian sebesar 15.000. Pengurangan ya, 30.000 dikurangin 15.000. Tetapi karena 30.000 itu kerugian atau impairment, maka di sini saldonya ada saldo impairment. Kemudian tanggal 31 Desember tahun 2017 ya, tahun 2017 lain dinyatakan fair value sebesar 205.000. Di sini berarti awalnya kan 185 ya, tahun 2016, sekarang mengalami kenaikan kembali, berarti terjadi laba lagi, yaitu selisihnya sebesar 185 dikurangi atau 25 dikurangi 185 sebesar 20.000. Karena laba, maka di sini mengalami laba sebesar 20.000, tetapi sebelumnya kita mengalami rugi, maka labanya akan dikurangi 20.000 dikurangi 15.000, 5.000. Karena labanya lebih besar ya, 20.000 daripada 15.000. Ini selisih hasilnya di sini. Nah, baik, sekarang kita mulai menjurnal untuk yang poin A, yaitu jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Di sini 31 Desember 2015 terjadi nih ya, terjadi unrealized gain. Maka di sini di debitnya adalah karena akan menambah harga perolehan tanah gitu ya. Kalau ada fair value yang lebih tinggi itu berarti debitnya adalah land sebesar selisihnya yaitu 15.000.
Kemudian kreditnya namanya akunnya unrealized gain on revaluation sebesar 15.000. Revaluation. Seperti ini jurnal ketika adanya fair value lebih besar ya daripada cost atau daripada fair value tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita akan mendeterminasi atau mengidentifikasi kondisi tahun 2016 dan 2017. Berarti yang ini ya, 2016 dan 2017. Oke, kita akan rekap ulang kembali untuk yang poin B. Berarti di sini terjadi kasus Desember tahun 2016 dan Desember tahun 2017. Nah, land, fair value-nya di sini Desember 2016 sebesar yang ini ya, berarti 185. Kemudian di sini 2017-nya sebesar 205. Berarti terdapat selisih ya, selisihnya berarti di sini masuk ke OCI ya. OCI sebesar 185 dikali 205.000. Awalnya kan berarti OCI-nya itu berkurang ya, karena dia sebesar impairment 15.000 ya. Ini berarti berupa impairment penurunan. Yang ini berarti ya 15.000. Kemudian di sini ada selisih 205 dikali 185 itu sebesar 20.000. Karena lebih besar fair value 2017, maka mengalami laba ya, atau revaluation sebesar 20.000. Tetapi karena kita punya saldo awal di kredit, saldo awal penurunan 15.000, maka di sini diakuinya hanya yang 5.000. Ini diakuinya sebagai namanya accumulated OCI. Nah, accumulated OCI ini akan masuk ke laporan posisi keuangan. Ya. Karena ini accumulated OCI itu artinya saldo dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ya, itu untuk kondisi yang tahun 2016-2017. Sekarang yang poin C, prepare revaluation adjustment. Bagaimana kita mencatat revaluasi tahun 2016 dan 2017. 2016-2017 itu terjadinya ini ya, 30.000 penurunan dengan adanya yang sebelumnya adalah 15.000 unrealized. Berarti pertama kita akan costing dulu atau kebalikan dulu ya, yang saldo awal yaitu yang sebesar 15.000. Karena sebelum 30.000 itu kita mengalami laba, berarti di debitnya adalah unrealized gain on revaluation sebesar nilainya 15.000 ya. Oke, kita tulis saldo 15.000. Kemudian, land akan mengalami pengurangan karena pengurangannya tadi sebesar 30.000, berarti 30.000 di sini. Dan selisihnya itu adalah kita namakan sebagai loss ya, kerugian. Loss itu ada di sebelah debit. Berarti di sini namanya loss on impairment. Di debit ya, loss impairment. Sebesar selisihnya 15.000. Nah, berarti yang ini. Nah, ini jurnalnya. Jadi jurnalnya itu ketika adanya jurnal untuk impairment loss and accumulated OCI seperti ini. Jadi di sini kita closing dulu unrealized, yang tadinya ada di kredit jadi di debit ya. Kemudian lainnya akan berkurang sebesar selisih terhadap pengurangan fair value, dan selisihnya dinamakan loss on impairment atau kerugian dari penilaian kembali. Itu ya, itu poin C. Sekarang yang poin D, gimana kita menyajikan penjualan ya ketika dijualnya itu tanahnya 220.000. Berarti kita penjualan menerima cash sebesar di debitnya 220.000. Nah, lainnya akan berkurang sebesar fair value pada tahun terakhir, yaitu tahun terakhir itu sebesar penilaiannya 205. Jadi bukan sebesar harga perolehan awal ya, tapi tahun terakhir fair value. Dan karena di sini cashnya lebih besar daripada land, berarti dia mengalami gain, laba seperti biasa ada di sebelah kredit, namanya gain on disposal of land atau of fixed asset ya, on disposal land, sebesar nilainya selisihnya 15.000. Dan jangan lupa kita akan mencatat total accumulated OCI ya, yang 5.000. Seperti apa mencatatnya? Accumulated OCI ada di sebelah debit. Nah, di kreditnya berarti akan menambah RE atau laba ditahan, yaitu sebesar nilainya 5.000. Nah, demikian pembahasan tentang
revaluation soal 19. Silakan kalian kerjakan soal 20. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.